Pemirsa, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA mendesak KPK untuk menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tender gorden DPR. Pasalnya perusahaan yang memenangkan tender gorden rumah dinas DPR tersebut hanya berdasarkan penawaran harga tinggi yang dilakukan perusahaan. Kita akan diskusikan bersama Sekjen FITRA, Misbah Hasan selengkapnya. Selamat pagi Pak Misbah, salam sehat. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, Pak Misbah, salam sehat selalu Pak. Apa yang menjadi catatan dan juga temuan FITRA terkait dengan dugaan penyimpangan dalam tender gorden DPR ini? Ya, yang pertama kita menyayangkan ya pihak Sekjenan DPR tetap melanjutkan pengadaan gorden rumah dinas DPR ini, padahal sebelumnya sudah mendapat kritik dan masukan dari masyarakat ya. Ini kan mulai muncul ketika pertengahan Maret ya 2022 dan banyak pihak yang berkeberatan ya, menganggap bahwa anggaran pengadaan gorden ini sangat fantastis gitu ya, tidak bisa dikatakan pemborosan anggaran gitu ya. Nah, ini kemudian terlihat ketika pihak Sekjenan DPR tetap melanjutkan pelelangan untuk pengadaan gorden ini dan kemudian muncul PT BMS itu sebagai pemenang. Ini menambah kejanggalan gitu ya, kejanggalan proses dari pengadaan ini. Yang pertama, kalau kita lihat dari informasi yang terdapat di LPSE DPR RI ini kan waktu pembuatan tender itu dilakukan 8 Maret dengan total pendaftar itu sekitar 49 perusahaan. Nah, itu kemudian hanya 3 yang melakukan penawaran, dan justru penawar tertinggi PT Bertiga Mitra Solusi inilah justru yang dimenangkan gitu ya. Ini kejanggalan berikutnya. Terus yang aneh juga ketika proses pemilihan penyedia itu kan terdapat persyaratan ya yang harus dipenuhi oleh ketiga penyedia yang lolos administrasi tersebut. Tetapi hanya satu tadi PT BMS tadi yang kemudian punya izin usaha dalam bidang dekorasi interior. Ini semakin aneh lagi. Itu kira-kira proses yang perlu diselidiki oleh Inspektorat maupun KPK. Baik, Pak Misbah, itu juga yang menjadi pertanyaan kami. PT BMS ini dinilai layak sebagai perusahaan untuk penyediaan gorden tender. Tapi setelah dilakukan penelusuran, seperti yang kami informasikan bahwa perusahaan ini lebih dominan bergerak di bidang IT. Setelah dilihat di kantornya sendiri tidak ada papan nama di depan kantornya, malah minim aktivitas. Sebenarnya seperti apa proses di DPR selama ini? Apakah memang DPR tutup telinga, tutup mata dengan adanya status dari kantor ini sehingga tiba-tiba dimenangkan tender kepada perusahaan ini? Seperti apa, Pak Misbah? Ya, saya melihatnya juga seperti itu ya, bahwa pihak Sekjenan ini tutup mata seperti yang saya katakan tadi, bahwa apalagi yang dimenangkan kemudian PT Bertiga Mitra Solusi yang mungkin bergeraknya lebih banyak di IT ya, berdasarkan informasi dari berbagai media, terus kemudian tidak punya pengalaman sama sekali untuk bidang pengadaan dekorasi interior atau pengadaan gorden rumah dinas DPR ini gitu ya. Ini patut menjadi kecurigaan, apalagi prosesnya ini kami anggap janggal ya, karena di dalam sistem informasi kinerja penyedia milik LKPP itu, penyedia barang jasa itu, diketahui dari 3 perusahaan tersebut yang memegang izin usaha untuk dekorasi interior hanya satu-satunya hanya PT Bertiga Mitra Solusi ini gitu. Masa dari 49 perusahaan tidak ada sama sekali yang punya kapasitas untuk pengadaan gorden. Ini kan barang yang sangat mudah ya, sangat mudah dilakukan sebenarnya oleh perusahaan-perusahaan ya. Hampir tidak mungkin kalau 49 perusahaan yang kemudian tertarik terus kemudian melakukan penawaran tidak ada sama sekali gitu. Ini semakin menimbulkan kecurigaan publik gitu, termasuk Pak Misbah. Pak Misbah, kalau kita bicara soal transparansi berarti ini sudah bisa diperoleh oleh masyarakat karena bisa kita akses bersama, semuanya lengkap
tertera di lpse.dpr.go.id itu. Nah, tapi pertanyaan selanjutnya adalah sebenarnya idealnya seperti apa yang harusnya dilakukan terkait dengan pemenangan tender ini, dan apa yang membuat ini benar-benar harusnya ini benar diperbaiki secara sistem, atau ini kesalahan dari manusia atau kesalahan dari orang-orang yang mengoperasikan sistem ini, Pak? Ya, dari awal kan ini menjadi keberatan masyarakat ya, bahwa harga harga eh, harga gorden rumah dinas DPR ini sangat fantastis. Itu yang seharusnya dikoreksi ya oleh DPR ya. Satu rumah kan dihargai sekitar 85 sampai 90 juta. Nah, ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan. Itu yang harusnya dikoreksi, dan sudah banyak anggota DPR sebenarnya, termasuk juga beberapa fraksi yang kemudian menolak, tetapi ini tetap dilanjutkan. Nah, seharusnya kesekjenan ini menunda atau bahkan membatalkan terlebih dulu ya proses pelelangan pengadaan gorden rumah dinas ini, sehingga itu bisa dikoreksi secara harga yang lebih wajar, karena kita tahu bahwa kami melakukan komunikasi ya dengan beberapa anggota DPR yang kemudian membeli sendiri pengadaan gorden rumahnya, itu nilainya tidak setinggi 90 juta tersebut gitu ya. Itu artinya bahwa memang harga yang ditetapkan itu tidak wajar gitu ya. Itu yang harusnya dikoreksi terlebih dahulu oleh kesekjenan DPR. Nah, karena ini sudah terlanjur, ini proses berikutnya adalah bagaimana BURT misalnya ya, Badan Urusan Rumah Tangga DPR itu memanggil kesekjenan, terus kemudian juga inspektorat juga harus melihat atau mengawasi atau memeriksa bagaimana proses tender itu dilakukan. Ini harus juga disampaikan kepada publik ya, bagaimana proses-proses itu dilakukan, termasuk nantinya BPK bisa melakukan audit investigatif terhadap proses yang dilakukan. Nah, ini menurut saya langkah-langkah berikutnya yang memastikan bagaimana anggaran ini betul-betul tepat ya. Pak Misbah, nanti kalau setelah ada pemanggilan yang dilakukan oleh BURT terkait dengan masalah ini, apa kemungkinan yang paling bijak yang bisa menjadi hasil ataupun output dari pemanggilan ini, Pak? Ya, kalau memang nanti prosesnya dianggap janggal dan tidak memenuhi ketentuan Perpres pengadaan barang jasa, saya rasa ini layak untuk dibatalkan, Mbak. Jadi itu yang seharusnya dilakukan oleh BURT agar ini tidak menjadi temuan oleh BPK maupun seharusnya KPK sudah bisa turun tangan gitu ya untuk melakukan investigasi misalnya terkait dengan pengadaan barang jasa ini, karena beberapa hal dari proses itu sudah sudah terlihat ada kejanggalan-kejanggalan dari awalnya. Baik, ada kejanggalan, kemudian juga harganya yang fantastis begitu, tidak masuk di akal dengan tapi sampai saat ini Pak Misbah sudah sampai dengan pemenangan tender, perusahaan BMS itu sudah terpilih. Bagaimana Anda melihat upaya KPK sejauh ini? Ya, sampai saat ini kan KPK masih melakukan himbauan saja ya, bahwa prosesnya harus transparan, harus akuntabel, tetapi memang KPK belum bisa turun ya sementara ini. Yang memungkinkan untuk turun itu adalah pertama BURT untuk memperdalam BURT dan inspektorat ya di DPR untuk menanyakan seperti apa proses detailnya, dan kemudian BPK bisa melakukan audit terhadap pengadaan gorden ini. Baik, artinya ketika sudah dilakukan audit dari BURT, kemudian ditemukan lagi memang kejanggalan yang cukup jelas, begitu ada kemungkinan ini akan dibatalkan. Begitu Pak Misbah? Betul, ya kita harapkan seperti itu. Jadi ketika nanti BURT sudah memanggil pihak kesekjenan dan memperjelas seperti apa proses tendernya, dan kalau memang ada kejanggalan-kejanggalan, terutama terkait dengan harga yang cukup fantastis ini,
Nah, itu yang pertama bisa dibatalkan, terus kemudian yang kedua kemungkinannya adalah mengkoreksi harga jumlah total pengadaan gorden ini. Baik. Jadi ada dua kemungkinan, adalah pembatalan ataupun pengoreksian yang bisa dilakukan begitu ya. Pak Misbah, kalau berkaca dari kasus yang seperti ini, ada anggaran fantastis tapi sudah transparan dipublikasikan kepada publik. Ada lagi tidak Pak dari data dan pantauan Anda kasus-kasus lain yang serupa yang seharusnya kita sudah memberikan perhatian sejak dini? Ya, cukup banyak sebenarnya Mbak, kasus-kasus semacam ini, tetapi memang di tingkatan DPR kan pembahasannya tidak sampai ke level kesatuan 3 ya, tidak sampai ke kegiatan per kegiatan. Jadi anggota DPR sebenarnya atau Banggar, Badan Anggaran DPR membahasnya kan lebih gelondongan gitu ya. Nah, ini baru terlihat ketika sudah masuk ke LPSE, itu akan terlihat rincian dari masing-masing program atau kegiatan. Di sana itu kalau level APBN itu kan ada program, kegiatan, subkegiatan sampai ke level komponen. Nah, pengadaan gorden ini masuk di tingkat level komponen dari sebuah kegiatan. Nah, ini yang seharusnya tetap dipantau oleh anggota DPR ya, tidak hanya membahas gelondongannya saja, tetapi ketika sudah masuk di LPSE ini akan terlihat. Nah, ini banyak sekali Mbak kasus-kasus semacam ini, misalnya terkait dengan yang kemarin itu kan ada pengaspalan juga kan, yang nilainya sampai pengaspalan di lingkup DPR itu sekitar 11 miliar, itu juga dirasa tidak tepat. Terus yang kedua juga pengadaan untuk makan minum misalnya, itu yang bisa ditelusuri nilainya juga sering sekali sangat fantastis, tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah, termasuk juga anggaran-anggaran perjalanan dinas. Oke. Baik. Jadi benar-benar banyak yang bisa ditelusuri oleh masyarakat. Nah, pertanyaannya, apakah memang ini terjadi hanya di Senayan saja karena terkesan elit, atau banyak juga instansi pemerintah lain yang juga sama, Pak Misbah? Sama Mbak, di banyak kementerian juga terjadi hal yang sama gitu ya. Seringkali banyak program-program kegiatan yang redundant, tumpang tindih gitu ya. Terus yang kedua nilainya juga sangat fantastis, termasuk juga tadi ya, termasuk pengadaan makan minum, perjalanan dinas, yang itu sering sekali menimbulkan pertanyaan di kalangan publik ya, karena nilainya sangat besar. Baik. Pak Misbah, terakhir mungkin singkat saja, kalau kita bicara soal pemberantasan korupsi, selama tidak ada temuan tentu KPK tidak bisa bertindak apa-apa terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Nah, kalau yang akan terdekat kita harapkan nantinya ada hasil dan juga output yang lebih baik dari BURT. Kalau dari Fitra, apa langkah yang mungkin akan dilakukan oleh Fitra supaya kasus ini bisa lebih baik lagi penyelesaiannya, Pak Misbah? Ya, yang pertama adalah memastikan ya ketika proses pembahasan anggaran ya di awal penetapan itu betul-betul sudah harus dihitung ya bagaimana prinsip efisiensi itu dilakukan, Mbak. Jadi intervensinya adalah ketika proses penyusunan anggaran sampai ke tahap penetapan. Nah, di sana DPR termasuk juga masyarakat bisa menghitung secara lebih rinci gitu ya, bagaimana program kegiatan itu sesuai atau layak atau tidak, atau nilainya itu pantas atau tidak, itu bisa dihitung, Mbak. Nah, itu biasanya kami melakukan analisis di setiap program itu dan kemudian memberi masukan kepada DPR. Nah, dari proses itulah kemudian kalau memang dipaksakan kami tetap melakukan pemantauan ya sampai proses pengadaan ini, bahkan nanti sampai proses pertanggungjawaban anggaran. Jadi kami terus memantau proses dari mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan sampai ke nanti pertanggungjawaban dari setiap program kegiatan yang dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah dan DPR.
Baik, ya kita harapkan ada tindak lanjut dan juga proses audit mendetail dari anggaran fantastis terkait pengadaan gorden untuk rumah dinas anggota DPR. Terima kasih Pak Misbah Hasan Sekjen Fitra sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat kembali beraktivitas, salam sehat Pak. Terima kasih Pak Misbah.